Shalom semuanya. Shalom anak KKR dimanapun berada pada saat ini. Kita berjumpa kembali untuk memuji, memuliakan Tuhan di ibadah minggu kita bersama-sama dengan kami semuanya, anak-anak KKR dan guru KKR dari GBKP Runggun Persadanta Medan. Anak-anak sekalian, puji Tuhan kita bertemu kembali dan kami semua percaya bahwa kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Ya, pada hari ini kita bersuka cita karena masih diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan di ibadah minggu kita pada hari ini. Baik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu kita, Dari Terbit Matahari. Musik mengiringi. Terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terpuji nama Tuhan atas pujian yang kita sampaikan kepadanya. Sekarang mari kita satukan hati kita berdoa untuk ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih kami Tuhan, karena kami merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Terkhusus pada saat ini, di mana kami telah memulai ibadah kebaktian Minggu KKR di GBKP Runggun Persadanta Medan ini Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami, agar kami dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan akan sampaikan melalui guru kami. Berkati guru kami yang akan Engkau pakai juga untuk menaburkan firman-Mu Tuhan, agar firman Tuhan dapat disampaikan kepada kami semua seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji, termulia nama Tuhan di dalam hidup kami, terkhusus di dalam kebaktian kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, kemudian kita akan kembali memuji Tuhan. Kita puji Tuhan dengan lagu kita, Dengar Dia Panggil Nama Saya.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Ya, anak-anak sekalian, kita sudah menyanyikan lagu bagaimana Tuhan Yesus itu sangat menyayangi kita. Dan kita di dalam hidup kita juga harus menyayangi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali mengangkat pujian dari lagu kita, Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ya, adik-adik dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita meminta kekuatan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami ini. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh guru kami. Berkati urapi persiapan yang sudah dibuat oleh guru kami, agar dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami semuanya, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini kita ambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Kita akan bersama-sama membacanya. Guru akan bacakan dari sini dan seluruh anak-anak kami membaca dari Alkitabnya masing-masing, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus.
Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini guru ingin bertanya kepada anak-anak kami semuanya. Hari ini kita sedang merayakan apa? Coba siapa yang tahu? Iya, benar sekali ya. Ada yang menjawab, pada hari ini kita merayakan Paskah. Paskah adalah sebuah perayaan yang sebenarnya sangat kita tunggu-tunggu sebelumnya. Sebelum ada COVID-19, Paskah itu adalah momen yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh anak KKR di seluruh dunia. Namun karena pandemi COVID-19, kita kemudian tidak bisa merayakan Paskah ini dengan meriah seperti biasanya. Tetapi tanpa mengurangi maknanya, kita tahu bahwa Tuhan tetap hadir bersama kita, bersama-sama di ibadah Paskah pada hari Minggu ini. Ya, jadi Paskah itu apa? Paskah itu adalah perayaan sukacita kita karena Yesus telah bangkit dari kematian. Ya, jadi kita merayakan Paskah karena Yesus yang telah mati dan disalibkan, sekarang Dia telah bangkit. Kalau pada hari Jumat yang lalu, kita juga merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus dihukum dan disalibkan. Maka pada hari ini, pada hari Minggu ini, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik sekalian, anak-anak KKR dimanapun berada, kita tahu bahwa penderitaan Tuhan Yesus sangat luar biasa, di mana Dia rela disalibkan, Dia mati, dan pada hari ini Dia bangkit. Anak-anak kami sekalian, dari nas Alkitab yang tadi sudah kita baca bersama-sama, dari Injil Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12, di mana diceritakan kepada kita bagaimana proses kebangkitan dari Tuhan Yesus. Ya, kita percaya bahwa ini adalah bagian dari rancangan Tuhan kepada kita untuk kehidupan kita yang lebih baik. Ada 3 orang perempuan yang setelah Tuhan Yesus mati kemudian dikuburkan, mereka datang ke kuburan Tuhan Yesus, yaitu Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Pada saat ketiga perempuan ini sampai di kuburan Tuhan Yesus, ternyata batu yang menjadi pintu kuburan itu sudah terbuka, dan mereka tidak mendapati Tuhan Yesus di dalam kuburan tersebut. Tentu mereka sangat kaget. Mereka terkejut. Kemana kira-kira mayat Tuhan Yesus yang telah mati itu? Karena mereka akan membawa rempah-rempah seperti
hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka terkejut, di mana Tuhan Yesus? Kenapa pintunya sudah terbuka? Siapa yang mencuri mayatnya? Siapa yang membuka kuburan ini? Begitulah pertanyaan ketiga perempuan itu pada waktu itu. Namun datang malaikat Tuhan yang menyampaikan kepada ketiga perempuan itu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan kematian. Dan malaikat menyampaikan kepada ketiga perempuan itu untuk menyampaikan kepada yang lain. Ketiga perempuan itu, Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, sangat bersuka cita. Mereka senang, mereka gembira karena mendengar kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Begitu juga kita semua pada hari ini memiliki perasaan yang sama, memiliki hati yang sama, bahwa kita juga bersuka cita, kita bergembira mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kemudian anak-anak kami sekalian, ketiga perempuan itu menyampaikan berita ini kepada rasul-rasul yang lainnya. Tapi apa yang terjadi? Rasul-rasul tidak percaya, nggak mungkin. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit kembali? Ini pasti bohong ini. Kalau bahasa sekarang, ini hoax ini. Nah, begitu ya. Nggak betul. Tetapi ada satu rasul yang percaya akan informasi atau berita yang disampaikan oleh ketiga perempuan itu, yaitu yang bernama Rasul Petrus. Petrus kemudian datang ke kuburan di mana Tuhan Yesus dimakamkan, dan dia melihat kuburan itu, dan di sana dia tinggal mendapati kain kafan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus memang telah bangkit. Nah, adik-adik sekalian, sekarang guru mau bertanya kepada kita, apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit? Coba, siapa yang bisa menjawab? Apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit? Jawabnya, iya, benar sekali. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus memang telah bangkit dari kematian. Bahwa Yesus telah mengalahkan kematian itu sendiri. Bahwa Yesus juga telah menang mengalahkan iblis. Tuhan Yesus bangkit, dan kita juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus dimenangkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, begituan ya. Karena Tuhan Yesus yang mati, disalibkan mati, dikuburkan dan bangkit. Tuhan Yesus memenangkan kematian, maka kita juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, kita juga dimenangkan. Ya, kita menang dari apa? Kita menang dari rasa malas, menang dari kesombongan, menang dari egoisme, menang dari pelit kepada kawan, melawan orang tua. Itulah kemenangan kita selaku anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mengalahkan kematian, dia bangkit, kita juga mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Selanjutnya apa? Tuhan Yesus yang bangkit itu memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Ya, hidup yang baru. Kalau ada hidup yang baru, berarti ada kehidupan yang lama. Kira-kira kalau guru tanya, apa sih bedanya? Ya kan? Kalau kehidupan yang baru itu bagaimana, guru? Kalau kehidupan yang lama itu bagaimana? Tentu ada perbedaannya. Ya, ada perbedaannya. Pastinya hidup yang baru itu yang lebih baik. Untuk lebih mudah mengerti anak-anak kami sekalian, guru akan membuat satu ilustrasi berupa gambar agar kalian semua mudah mengerti bagaimana perbedaan hidup yang lama dengan hidup yang baru. Ya, ini guru sudah siapkan gambarnya. Ya, ini ada sebuah gambar, adalah seekor hewan. Biasanya ini hewan pasti kamu kenal ya. Dia berada di daun, memakan daun itu sendiri
sering berada di daun pisang, dia memakan daun tersebut. Biasanya kita melihat hewan ini agak jijik ya, agak takut karena memang bentuknya juga ulat dan menjijikkan begitu. Kita kadang-kadang juga tidak mau untuk menyentuhnya karena memang rupanya tidak baik, ya. Tetapi tahukah kalian dari proses seekor kepompong atau ulat ini yang akan menjadi sebuah hewan atau seekor hewan yang sangat cantik sekali. Nah, dia akan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik sekali. Prosesnya dari yang tidak baik menjadi sesuatu yang sangat cantik. Ada perubahan, berubah ke arah yang lebih baik. Anak-anak kami sekalian, begitu jugalah yang kita harapkan dari kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Seperti kupu-kupu yang cantik tadi, maka kita juga diharapkan menjadi cantik. Ya, bukan menjadi cantik berarti harus jadi perempuan ya, tetapi cantik di dalam apa? Cantik di dalam perbuatan, cantik di dalam tingkah laku, cantik di dalam tutur kata, cantik di dalam etika. Itu yang diharapkan. Karena dari perubahan yang hidup yang lama menjadi hidup yang baru, seperti ulat kepompong tadi menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik. Anak-anak kami sekalian, begitulah makna dari perayaan Paskah ini kita maknai di dalam kehidupan kita, sehingga anak-anak KKR dimanapun kalian berada, kalian mengerti dan paham bahwa proses Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan makna, memberikan arti terkhusus kepada anak-anak kami KKR, terkhusus kepada kita semuanya. Karena kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Ya, sama dengan seekor telur misalnya, di dalam telur itu anak ayam itu belum mendapatkan kebebasan. Tetapi setelah menetas, dia mendapatkan kebebasan. Dia menjadi manusia yang baru. Dia menjadi seekor ayam yang bebas. Dan semua itu kita sadari adalah karena berkat Tuhan. Ya, anak-anak sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus juga mengingatkan kita untuk anak-anak kami yang pada hari ini, anak-anak KKR memiliki begitu banyak talenta. Ya, tahu ya apa arti talenta? Talenta yang diberikan Tuhan kepada kalian semua. Pakailah talenta-talenta yang diberikan Tuhan itu untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau ada yang diberikan talenta jago bernyanyi, pakai itu untuk memuji memuliakan Tuhan. Kalau ada talentanya yang baca puisi, ada talentanya yang di bidang olahraga, ada talentanya yang memasak, ada talentanya yang banyak macam-macam talenta yang lainnya. Talenta yang diberikan Tuhan itu hendaklah memang kita pakaikan di dalam hidup kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, sama dengan sebentar lagi juga kita akan menyaksikan sebuah talenta dari anak-anak KKR GBKP Persadanta yang menciptakan sebuah puisi dan membacakan puisi dengan baik. Ini menjadi salah satu contoh kepada kita semua bahwa memang benar anak-anak KKR GBKP itu memiliki talent-talent yang luar biasa. Semua karena berkat Tuhan, ya, semua karena kasih Tuhan. Kita saksikan tayangan di mana seorang anak KKR dari GBKP Persadanta mempersembahkan puisi yang dia ciptakan dan dia bacakan tentang penderitaan Tuhan Yesus. Ya, baik. Anak-anak kami sekalian, kita sudah saksikan tadi video tayangan bagaimana seorang anak KKR membacakan puisi,
mengenai penderitaan Tuhan Yesus. Akhir dari firman Tuhan ini, guru ingin menyampaikan kepada kita, mari anak-anak kami semua, dimanapun kita berada, pada perayaan Paskah pada hari ini, sekalipun kita tidak merayakannya seperti biasanya, sekalipun kita tidak ada mencari telur Paskah seperti yang biasa kita lakukan, sekalipun kita tidak ada membuat perayaan-perayaan Paskah yang meriah dan luar biasa, tapi kita percaya bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita, ya. Tuhan sangat baik dalam kehidupan anak-anak kami KKR dimanapun berada. Begitu juga kami guru-guru dan orang tua kita semuanya. Dan tetap dalam kehidupan kita sehari-hari menjaga protokol kesehatan kemanapun kalian berada, konsumsi makanan-makanan dan vitamin yang menunjang kesehatan kita, dan tetap berserah penuh kepada Tuhan, karena kita tahu dalam hidup kita Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah melalui Yesus Kristus, Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh guru kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bermohon kiranya Tuhan mengajari kami semuanya, terkhusus anak-anak kami KKR yang mendengarkan firman-Mu Bapa, agar di dalam hidupnya dia dapat memaknai kebangkitan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami dalam perayaan Paskah kami pada hari ini, benar-benar membawa perubahan di dalam hidupnya, perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan hidup, pola pikir, pola perilaku, dan sebagainya. Berkati seluruh anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada. Kuat kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan anak-anak kami ini untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang menjadi teladan, anak-anak yang menjadi garam dan terang kepada banyak orang, anak-anak yang bisa kami banggakan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa merayakan Paskah seperti Paskah-Paskah sebelumnya Tuhan, kami percaya Engkau sungguh baik dalam hidup kami, dan kami tetap Tuhan sertai di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di atas segalanya Tuhan, kami tetap mohon ampun kepada Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan layak menerima berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari lagu kita, Betapa Hatiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, selanjutnya mari kita berdoa untuk persembahan kita.
sekaligus kita panjatkan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Puji-pujian kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena luar biasanya Tuhan di dalam hidup kami, di mana Tuhan telah bangkit dari kematian untuk kami, untuk dosa-dosa yang telah kami perbuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Jadikan sebagai alat Tuhan untuk pelayanan di tengah-tengah gerejamu, terkhusus pelayanan di tengah-tengah KKR. Berkati juga anak-anak kami KKR yang telah memberikan persembahan ini. Berkati orang tuanya, berkati usaha pekerjaan orang tuanya, agar melalui orang tua juga Tuhan, anak-anak kami KKR tetap dapat memberikan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Begitu juga Bapa, kami berdoa secara khusus kepada kami semua, anak-anak KKR dimanapun mereka berada, guru-guru KKR baik yang ada di Runggun Persadanta, begitu juga di GPKP dimanapun berada Tuhan. Berkati semuanya kami Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan Tuhan agar mampu menjalankan kehidupan kami dengan baik, agar mampu menjalankan aktivitas kami dengan baik. Kami tetap mengingat bahwa kami sedang berada dalam pandemi COVID-19, sehingga kami betul-betul menjaga protokol kesehatan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa pandemi ini juga adalah kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang baik bagi kami. Oleh karena itu ajari kami untuk bisa mengikuti protokol kesehatan dengan baik, agar kami bisa terhindar dari wabah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh guru-guru, pelayan-pelayan gereja di gereja kami Tuhan, agar tetap bersemangat di dalam menjalankan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, sehingga kami semua juga tetap merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam pelayanan di gereja kami. Berkati juga pemerintahan kami Tuhan, yang Engkau pakai untuk mengatasi atau mencegah wabah pandemi ini. Berikan hikmat kepintaran dari yang tertinggi sampai dengan ke daerah Tuhan, agar melalui mereka juga Bapa, penanganan pandemi ini dapat berjalan dengan baik, sehingga benar-benar Bapa, melalui mereka kami dapat merasakan bahwa pelayanan pemerintahan kami terhadap pandemi ini betul-betul bisa memberikan solusi bagi kami di dalam penanganan wabah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semua kegiatan-kegiatan gereja yang akan kami laksanakan juga kami serahkan hanya ke tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengajari kami, memampukan kami agar tetap bisa menjalankan kegiatan-kegiatan gereja berdampingan dengan adanya pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji, termulia nama Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak kami sekalian, kita akan berdoa bersama-sama, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, dengan demikian ibadah kita pada hari ini, ibadah Paskah kita pada minggu ini telah selesai kita laksanakan. Sebelum kita tutup, guru akan menyampaikan beberapa pengumuman kepada kita semua. Ya,
pengumuman yang sangat dinanti-nanti, sangat ditunggu oleh seluruh anak KKR adalah beberapa minggu yang lalu kita sudah membuat aktivitas perlombaan kepada seluruh anak-anak KKR. Di mana anak KKR kami harapkan membuat puisi dan membacakannya, lalu direkam dan dikirimkan kepada kami guru-guru kalian. Dan ternyata setelah kami tunggu, karena kita kemarin sudah mengumumkan bahwa puisinya paling lama kami terima tanggal 28 Maret, dan setelah kami lihat begitu banyaknya puisi yang masuk, begitu banyaknya anak-anak kami yang membuat puisi dan mengirimkannya kepada kami, lalu kami guru menseleksi dengan kriteria tertentu, maka dapatlah 3 orang pemenang dari pembacaan puisi tersebut. Yang pertama itu juara 1 perlombaan pembuatan puisi dan pembacaan puisi adalah oleh anak kami Iren Beru Sitepu. Ya, tepuk tangan ya kepada Iren, selamat sudah menjadi juara pertama pembuatan dan pembacaan puisi. Juara keduanya jatuh ke tangan anak kami Hana Beru Ginting. Ya, tepuk tangan kembali. Hana Beru Ginting menjadi juara kedua dalam pembuatan dan pembacaan puisi penderitaan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, juara ketiga jatuh ke tangan anak kami Hani Beru Ginting. Ya, selamat ya. Selamat kepada ketiga anak kami yang sudah membuat puisi dengan sangat baik, membacakannya dan merekamnya lalu mengirim kepada kami guru-guru. Hadiahnya segera akan kita bagikan kepada seluruh pemenang pembuatan dan pembacaan puisi yang telah ditentukan. Baik, itu informasi tambahan dari kami guru. Demikian ibadah kita. Sampai jumpa anak-anak kami seluruhnya. Sampai jumpa di ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.